kita akan belajar tentang pendekatan yang digunakan saat kita perlu menentukan suatu keputusan dalam setting klinik. Apakah sebelumnya Anda pernah mendengar mengenai analisis keputusan klinik? Dalam membuat suatu keputusan dalam praktek klinik, diperlukan analisis yang hati-hati dan cermat. Hal ini mengingat efek yang ditimbulkan bisa merugikan atau harmful atau menguntungkan atau beneficial yang disebabkan karena pilihan suatu tindakan. Tindakan tersebut bisa berupa pemeriksaan diagnostik, prosedur tertentu, atau pengobatan yang mahal atau invasif. Keputusan terhadap suatu tindakan medis sering berhubungan dengan konsekuensi jangka panjang. Keputusan tersebut tidaklah mudah karena seringkali perlu mempertimbangkan banyak prioritas yang berbeda pada situasi yang terbatas atau berdasarkan informasi atau gambaran klinis yang tidak bisa didapatkan dengan lengkap. Dalam keadaan seperti itu, diperlukan suatu analisis yang matang dan objektif. Sehingga dari pilihan-pilihan yang ada, kita bisa menentukan keputusan dengan luaran terbaik. Clinical Decision Analysis atau analisa keputusan klinis adalah pendekatan yang dipakai untuk menghadapi dan mengatasi masalah medis yang kompleks dan tidak pasti. Clinical Decision Analysis adalah suatu alat untuk membantu para penentu kebijakan klinis untuk membuat keputusan klinis yang objektif pada situasi yang kompleks dengan menggunakan aplikasi evidence-based medicine. Praktek klinik sehari-hari yang dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah klinis seorang pasien sebetulnya juga merupakan proses pengambilan keputusan yang terus-menerus. Pada prinsipnya, keputusan klinik yang terbaik adalah yang dapat memaksimalkan efektivitas suatu tindakan, baik tindakan terkait diagnostik maupun prosedur atau pengobatan, dan meminimalkan efek yang merugikan atau harmful effect. Namun, pada pengambilan keputusan, jika data atau informasi yang ada sangat terbatas, maka pembuatan keputusan hanya didasarkan pada intuisi subjektif dari para klinisi. Hal ini berdampak pada keputusan yang diambil menjadi tidak bisa diprediksi atau sulit diprediksi dan tidak bisa diterapkan pada kasus serupa lainnya. Jadi tidak reproducible. Oleh karenanya, pengambilan keputusan klinis perlu berdasarkan bukti-bukti ilmiah dan berdasarkan pada evidence-based medicine atau EBM. Terdapat 5 metode yang digunakan dalam keputusan klinis, yaitu yang pertama, Bayes Theorem, kemudian Decision Tree Analysis, Receiver Operating Characteristics Curves, Sensitivity Analysis, dan yang terakhir Utilities Assessment. Pada kelas ini, metode yang menjadi bahasan utama adalah Decision Tree Design dalam membuat analisis keputusan klinis. Bayes Theorem akan dibahas pada sesi-sesi selanjutnya sebagai cara untuk menghitung probabilitas dalam decision tree. Sedangkan sensitivity analysis akan dibahas setelah decision tree secara utuh dikembangkan. Analisis keputusan klinik memiliki 3 kegunaan, yaitu yang pertama, sesuai dengan tujuan awalnya, analisis keputusan klinik dapat memberikan suatu landasan yang objektif kepada decision maker untuk membuat keputusan berdasarkan berbagai pertimbangan. Kegunaan kedua yaitu karena berusaha mengakomodir berbagai pertimbangan, maka analisis keputusan klinik dapat memberikan pengetahuan atau mengungkap
faktor apa saja yang harus dipertimbangkan saat mengambil keputusan tersebut. Yang ketiga, analisis keputusan klinik dapat membantu mengembangkan model CPR atau Clinical Prediction Rules untuk diagnostik maupun prognostik suatu penyakit, yang kemudian dapat diaplikasikan pada outcome lain atau bahkan pada aspek pembiayaan. Sehingga analisis keputusan klinik juga dapat berperan dalam pengembangan model prediksi suatu penyakit. Demikian pembahasan konsep umum analisis keputusan klinik kali ini. Sampai berjumpa di video perkuliahan selanjutnya. Terima kasih.